Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Aral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas partai di babak kedua dari pecatur Indonesia. Satu-satunya pecatur yang bermain di Reykjavik Open di Islandia. Irene Karisma Sukandar berhadapan dengan Hans Niemann Muck. Hans Niemann bukan merupakan lawan yang mudah. Dia merupakan pecatur berkebangsaan Amerika Serikat yang sering kita tonton dalam turnamen besar, teman-teman. Teman-teman, di babak kedua Irene pegang buah putih, Hans Niemann pegang buah hitam. Langsung saja kita bahas partainya. E4, Irene memulai, jawab Sicilian Defense C5. Putih kuda C3, kuda C6, gajah B5. Irene memilih Sicilian Close sebagai langkah di babak kedua ini. Kemudian hitam menjawab dengan G6. Irene jalan gajah pukul kuda. Hitam menjawab B makan C6. Putih D3. Hitam gajah G7. Irene gajah E3 ancam pion C5. Hans Niemann jalan benteng B8. Memberikan pion C5 untuk ditukar. Hitam akan mengambil pion di petak B2. Putih menjawab kuda GE2. Hitam menolak mengambil pion B2 dan menjalankan D5 dengan ide ancaman forking. Coba kita analisa dulu teman-teman. Bagaimana jika putih mengambil pion C5? Karena dalam partai lanjutannya, Irene memilih pion E D5, pion C D5, kemudian baru gajah C5. Apa bedanya dengan mengambil langsung pion C5? Ya, jika putih gajah C5, maka hitam akan menjalankan benteng makan B2. Similar atau mirip-mirip dengan apa yang dipilih oleh Irene dalam langkah berikutnya. Jadi kita lanjutkan saja partainya. Setelah D5, Irene menjawab pion E makan D5, pion C makan D5, dan gajah makan pion C5. Hitam di sini uniknya adalah menolak mengambil pion B2 dan mendorong pion D4. Kemudian Irene kuda E4 menjaga gajah C5. F5 dimainkan oleh Hans Niemann. Irene kuda E, kuda E4, G3. Menteri D5 dimainkan oleh Hans Niemann. Mengancam gajah C5 dan juga mengancam pion di G2, teman-teman. Menjawab ini, Irene dorong pion B4. Menteri makan G2 dilakukan oleh hitam. Menteri D2. Menteri D5 mundur. Untuk mencegah putih melakukan rokade panjang, kemudian Irene menjawab gajah makan pion A7. Benteng A8, gajah tarik C5. Kemudian E5 dimainkan oleh Hans Niemann. Irene C4, Hans Niemann menteri C6. F4, kemudian gajah H6. Benteng F1, kemudian kuda F6. Nah, teman-teman, dalam posisi ini ya, kita lihat bahwa terjadi evaluasi yang berubah. Yang tadinya putih unggul, sekarang Hans Niemann sedikit mengambil keunggulan itu di posisi yang sekarang kita lihat. Nah, menjawab ini, Irene melanjutkan dengan menteri B2. Dan makin dalam keunggulan bagi pemain hitam. Tapi di sini ada kompensasi ya teman-teman, di mana Irene memiliki keunggulan pion. Kemudian benteng B8 dengan ide makan gajah C5, Irene gajah A7. Benteng B7, pion F makan E5, kuda G4. Nah, lihat evolution barnya meningkat dan kembali lagi unggul untuk putih. Jadi Hans Niemann di sini, kalau pandangan pribadi saya ya, coba bermain dengan tidak memikirkan materi, tapi dia ingin mendapatkan sebuah bangunan yang dimana memburu raja, teman-teman. Nah, tapi jika tidak berhasil, bahwa keunggulan putih sekarang sudah tinggi sekali ya. Kemudian gajah makan pion D4. Hans Niemann kuda makan pion H2. Irene dorong B5.
Menteri G2, benteng F2, dan Menteri H3. Nah, dalam evolution bar ini dikatakan white is winning, yang berarti kalian juga bisa melihat bahwa evolution barnya tinggi sekali teman-teman. Hanya karena di langkah berikutnya Mbak Iren kurang tepat jawabnya, sehingga keunggulannya semakin menurun dan tipis. Tidak sebesar jika dia memilih langkah yang tepat. Di langkah berikutnya Mbak Iren memilih pion C5. Nah, langkah yang tepat dalam posisi ini menurut evolution bar Stockfish 14 adalah menteri ke petak A3 teman-teman. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya kalau menurut saya adalah untuk keluar dari tekanan dan coba masuk ke pertahanan hitam dengan menteri C5 dan juga mengganggu dengan memilih langkah menteri ke petak A8 juga teman-teman. Nah, tapi karena Mbak Iren tidak tepat melakukan langkahnya, di sini mendorong C5. Nah, lihat evolution barnya menurun. Walaupun di sini tetap putih unggul. Kuda G4 dimainkan oleh Hans Niemann. Putih dorong C6, ancam benteng. Benteng E7. Mbak Iren dorong pion B6. Hitam rokade pendek. Dan menteri B3 skak. Ya, menteri B3 memang bukan pilihan yang tepat. Di sini langkah yang lebih tepat adalah mendorong pion B7, teman-teman. Yaitu langsung mengancam hitam dengan pion yang akan promosi. Nah, apabila gajah makan B7, maka putih akan pion C makan B7. Nah, apabila benteng B8, maka di sini putih bisa melanjutkan dengan menteri B3 skak. Raja G7. Dan putih bisa melanjutkan dengan benteng B1 seperti ini. Dua bentengnya akan ditukar. Semisal dia makan benteng E makan pion B7, maka putih akan melanjutkan dengan dorong pion E6 skak. Raja mundur. Dan bahkan putih berani untuk menukar menterinya dengan dua benteng. Ya jelas ya teman-teman. Karena bangunannya sangat rumit dan Mbak Iren dalam suasana pertandingan pastinya tidak mudah juga menemukan langkah seperti ini teman-teman. Nah, Mbak Iren memilih menteri B3 skak. Kemudian gajah E6, Mbak Iren menteri B4. Nah, kemudian hitam benteng E8 karena diancam oleh menteri B4. Coba jaga petak promosi bagi dua pion putih yang sudah dua langkah lagi akan promosi. Mbak Iren dorong pion B7. Kemudian hitam menteri H4. Nah, ini dikatakan kembali bahwa white is winning. Bahwa putih menang dalam posisi ini. Nah, bisakah teman-teman tebak langkah apa yang harus dilakukan di diagram ini? Karena Mbak Iren melakukan kesalahan dan melakukan blunder sehingga posisinya jadi seimbang teman-teman. Ya, tepat sekali kalau kalian pilih menteri D6. Menurut Stockfish, ini merupakan langkah rekomendasi yang paling tepat. Idenya apa sih? Idenya adalah untuk promosi dan mengambil gajah di petak E6 ya teman-teman. Apabila di sini hitam melanjutkan kuda makan benteng, maka gajah makan kuda. Kemudian ya white is fine ya. Saya rasa putih baik-baik saja. Apabila hitam dorong F4 mungkin, maka kuda M4. Apabila menteri H1 skak, maka kuda G1. Solid sekali ya. Dan putih memiliki aset yang cukup besar dengan dua pion promosinya ini guys. Apabila dilanjutkan mungkin gajah F5, maka putih akan mendorong satu pionnya lagi ke petak C7. Apabila gajah M4, maka akan promosi. Nah, ini kalau dimakan menteri E6, benteng petak C8-nya juga akan jatuh ya guys. Jadi ini yang terlewat. Nah, kita kembali lagi. Ya guys, kita kembali lagi ke posisinya. Di mana Mbak Iren tidak melakukan langkah menteri D6, tetapi dia mendorong pion C7. Dan ini merupakan sebuah langkah yang salah sehingga membuat evolution barnya menurun. Ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Mbak Iren dalam keadaan krisis waktu atau bermasalah dengan waktunya, yaitu waktunya tinggal sedikit lagi sehingga
dalam permainan yang rumit ini sangat sulit menemukan langkah yang akurat teman-teman, karena waktu juga terbatas. Nah, setelah langkah set 7, Hans Niemann menjawab dengan kuda makan benteng. Nah, kemudian Mbak Iren kembali lagi melakukan kesalahan sehingga keunggulan yang tadinya cukup besar dimiliki oleh putih berubah jadi milik pemain hitam. Dan dikatakan bahwa di sini hitam menang teman-teman secara evolution bar. Nah, kemudian melanjutkan ini hitam mendorong pion F4. Mengancam kuda, ada pinning dari Menteri H4. Mbak Iren jalan benteng G1. Pion F makan kuda skak, double check, Raja E1, dorong pion G2. Raja geser petak D1, kemudian Menteri G4. Kemudian Mbak Iren menjalankan pion promosi. Nah, teman-teman Herald Chess, coba tebak langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini. Ya, tepat sekali, benteng ke petak F1, skak. Jika dimakan akan pion promosi, Mbak Iren menutup, tidak memilih raja ke petak C2. Jika memilih raja ke petak C2, maka akan mati dalam 2 langkah, yaitu Menteri makan kuda E2, Raja C3, dan Menteri D2. Skakmat. Oleh sebab itu, Mbak Iren menjalankan Menteri ke petak E1. Nah, Sobat Herald Chess, silakan teman-teman tebak langkah kunci kemenangan, langkah terakhir di langkah ke-37 bagi Hans Niemann untuk mengunci kemenangan melawan Mbak Iren. Ya, tepat sekali jika kalian memilih Menteri makan kuda. Boom! Putih menyerah. Jika melanjutkan di sini dengan Raja makan Menteri, maka akan ada lanjutan langkah gajah G4 checkmate. Ya, itulah keindahan dari sebuah kalkulasi ya teman-teman. Seperti yang saya singgung di awal bahwa lawan yang dihadapi oleh Mbak Iren ini bukan lawan yang cukup mudah, karena Hans Niemann merupakan pecatur yang sering tampil dalam turnamen elit. Dan dia juga punya kapabilitas sebagai pemain yang kuat. Teman-teman, yuk kita doain Mbak Iren di babak berikutnya memperoleh hasil yang lebih baik, hasil kemenangan mudah-mudahan, dan menuai sukses di turnamen Reykjavik ini di Islandia. Semangat Mbak Iren, jadi satu-satunya pecatur Indonesia di turnamen Reykjavik Open. Mudah-mudahan makin banyak lagi pecatur Indonesia yang tampil dalam turnamen internasional dan bawa harum dunia percaturan Indonesia. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Herald Chess, Catur Yes Indonesia Jaya. Semangat Mbak Iren. Oh iya, ini merupakan hari ulang tahunnya Mbak Iren. Jadi teman-teman jangan lupa doain dan komen yang terbaik, doa terbaik untuk Mbak Iren. Ini dikutip dari situs Reykjavik Open ya, di akun Twitter. Semangat!